Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aziza, mahasiswa Universitas Juanda, semester 3 Prodi Ilmu Hukum dengan NIM E201071. Merupakan mahasiswa pertukaran pelajar program MBKM antara Universitas Juanda dengan Universitas Surya Kencana. Baik, saya di sini akan mereview jurnal part 5 pertemuan ke-6 mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Jurnal dengan judul Malfungsi Hukum Administrasi Negara dan Upaya Melakukan Rekonstruksi Sistem Hukum yang Ada Menuju Hukum yang Melayani oleh Jawade Hafiz SHMH, dosen Fakultas Hukum Unisula. Nah, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, sebab pada akhirnya hukumlah yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintahan. Nah, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, di mana tujuan hukum itu sendiri antara lain diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna. Nah, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan-peraturan yang terhimpun dalam hukum tata negara. Nah, hukum tata negara membutuhkan hukum lain untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan yang bersifat teknis, yaitu hukum administrasi negara. Nah, mengingat negara merupakan sebagai organisasi kekuasaan, maka pada akhirnya hukum administrasi negara akan muncul sebagai instrumen pedoman dalam melaksanakan kekuasaan pemerintah dan sekaligus sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan. Nah, keberadaan hukum administrasi negara muncul karena adanya penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan dalam suatu negara. Nah, hukum yang menuntut dan menghendaki penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Nah, di masa sekarang ini hukum administrasi negara dan aparatnya memegang peranan yang sangat besar karena negara memberikan kewenangan kepada penguasa untuk menyelenggarakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat secara langsung, sehingga fungsi negara menjadi aktif. Dalam negara kesejahteraan, tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas. Untuk itu diperlukan adanya keleluasaan untuk bergerak dalam administrasi negara sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dalam kenyataannya, administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya itu terkadang melampaui batas wewenang yang ditetapkan dalam hukum administrasi negara, sehingga terjadi malfungsi hukum administrasi negara. Berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan muncul akibat dari malfungsi hukum administrasi negara. Sebagai contoh adalah dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perizinan yang berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan yang dapat menjadi penghambat bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Selama ini hukum administrasi negara yang terdiri dari berbagai macam peraturan yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada publik cenderung digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingannya sendiri. Nah, pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara. Meskipun negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya. Artinya, birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Indonesia adalah negara hukum yang menganut konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Nah, sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan harus diorientasikan atau ditujukan pada tujuan yang hendak dicapai berdasarkan hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Nah, hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang bisa menghalangi penguasa dalam bertindak kesewenang-wenangan. Hukum adalah batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi sehingga hukum menjadi perlindungan dan jaminan terciptanya ketentraman umum. Nah, hukum administrasi negara dapat dijadikan instrumen untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik. Nah, penyelenggara pemerintahan lebih nyata dalam hukum administrasi negara karena di sini akan terlihat konkret hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Kualitas dari hubungan pemerintah dengan masyarakat
Inilah setidaknya dapat dijadikan ukuran apakah penyelenggaraan pemerintahan sudah baik atau belum. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu upaya dari pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan sebagaimana yang menjadi tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan fungsi dari administrasi negara. Nah, dengan kata lain, pelayanan publik adalah salah satu konsep untuk mencapai apa yang dikehendaki oleh masyarakat dan negara. Hal yang harus ditekankan adalah status public servant atau pelayanan publik dari birokrasi pemerintah yang bertugas untuk memberikan layanan yang terbaik untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri atau kelompoknya. Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan publik yang lebih baik yang berkualitas dari birokrat. Meskipun tuntutan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti yang kita saksikan dan alami di lapangan saat ini. Karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih menampilkan ciri-ciri seperti berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani, bukan yang dilayani. Nah, menurut SP Siagan, mengemukakan beberapa masalah yang sering menjadi keluhan publik terkait pelayanan birokrasi pemerintahan oleh aparat, di antaranya yang pertama yang dapat disebutkan, yaitu memperlambat proses penyelesaian pemberian izin, yang kedua mencari berbagai dalih seperti kekurang lengkapan dokumen pendukung, keterlambatan pengajuan permohonan, dan dalih lainnya yang sejenis. Yang ketiga, alasan kesibukan melaksanakan tugas lain. Yang keempat, sulit dihubungi, dan yang kelima, senantiasa memperlambat dengan menggunakan kata-kata sedang diproses. Nah, masalah-masalah ini seperti yang kita ketahui sering kita dapati di lapangan saat ini. Padahal seharusnya petugas atau aparat pemerintahan tidak boleh seperti itu dalam melayani kita sebagai rakyatnya. Nah, selain hal tersebut di atas, penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam suatu negara hukum bersendikan pada peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip yang dianut dalam suatu negara hukum, yaitu asas legalitas. Tetapi karena peraturan perundang-undangan itu mengandung kekurangan dan kelemahan, maka keberadaan peraturan kebijakan sebagai instrumen hukum administrasi negara menempati posisi penting, terutama dalam negara hukum modern. Kepentingan para pejabat seringkali lebih dominan dibandingkan dengan kepentingan rakyat, yang seharusnya itu tidak boleh terjadi. Bahkan tidak sedikit kebijakan yang diambil oleh aparat pemerintah sama sekali tidak berfungsi atau gagal fungsi. Dalam hal yang demikian itu, kebijakan yang telah diambil dapat dikatakan malfungsi administrasi atau gagal fungsi secara administrasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance, menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan rule of law. Pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, menuntut terbebasnya praktek yang menyimpang atau maladministration dari etika administrasi negara. Nah, berbicara mengenai rekonstruksi sistem hukum, maka penulis memulai dari konsep Lawrence and Friedman tentang 3 unsur sistem hukum, yaitu yang pertama struktur hukum, yakni kerangka atau rangkaian dari hukum itu sendiri. Nah, yang kedua substansi hukum, yakni aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Nah, yang ketiga kultur hukum, yakni sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan. Nah, dalam rangka rekonstruksi sistem hukum menuju hukum yang melayani, masyarakat diperlukan harmonisasi terhadap mata rantai hubungan 3 komponen sistem hukum yang tadi telah disebutkan. Nah, usaha untuk melakukan harmonisasi sistem hukum berkenaan dengan terjadinya ketidakseimbangan antara perbedaan unsur-unsur sistem hukum dapat dilakukan dengan cara menghilangkan ketidakseimbangan dan melakukan penyesuaian terhadap unsur-unsur sistem hukum yang berbeda itu. Dengan semakin pesatnya perubahan sistem politik di Indonesia, masalah hukum dan pelayanan publik telah menjadi isu sentral yang memerlukan penataan sistem, baik sistem hukum, administrasi negara, dan pelayanan publik yang lebih partisipatoris. Nah, tugas pemerintah yang dijalankan oleh aparatur pemerintah yang lebih banyak dilakukan sesuai dengan keinginan
dan jalan pikirannya sendiri harus diubah ke arah kondisi yang memungkinkan terciptanya iklim birokrasi dan aparatur negara yang mengabdi pada rakyat atau public servant. Hal tersebut bukan hal sulit yang diwujudkan jika ada political will yang kuat dari pemerintah melihat aparatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara saat ini dan akan datang ke depannya semakin dihadapkan pada kompleksitas global. Peranannya harus mampu mengantisipasi dan mengakomodasi segala bentuk perubahan. Nah, kondisi ini sangat memungkinkan karena aparatur pemerintah berada pada posisi sebagai perumus dan penentu kebijakan serta sebagai pelaksana terdepan dari segala peraturan perundang-undangan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.